Halo, Assalamualaikum. Abis sahur dan abis nonton Milan menang di UCL lawan Napoli 1-0, paling enak memang unboxing ya. Ini pembelian di Tokopedia. Jadi, saya beli handphone ini sebetulnya di luar rencana ya. Kebetulan juga sebetulnya ada toko yang berencana minjemin handphone ini. Cuma karena pengiriman iQOO Z7 saya rada sedikit telat. Tadinya pikirnya telat bakal rada lama ya, tapi ternyata enggak, cuma sekitar 1 atau 2 hari aja. Jadinya saya berpikir buat ambil smartphone backup buat lebaran nanti keluar kota. Saya harus punya Android mid-range aja yang baterainya nggak seboros flagship. Jadinya bisa dipakai dengan tenang ya, menemani daily driver saya pas mudik. Ini beli second aja, lumayan hemat hampir sejuta dibandingkan harga barunya. Ya, ini adalah Vivo V27 ya. Warna apa ini? Warna hitam sih saya maunya. Oke, warna Noble Black. RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB. Kalau nggak salah ini pakai Dimensity 7200 ya, baru. Prosesor yang cukup powerful dari MediaTek, sudah 5G. Dan harga barunya, ini harga resminya adalah Rp5.999.000. Saya lihat teman-teman banyak yang ngasih review positif tentang smartphone ini. Makanya lumayan tertarik juga dengan performanya nanti kayak gimana. Kebetulan kan belum lama ini saya juga udah review Vivo V25 Pro ya, yang saya nilai oke, tapi karena sudah lebih dulu keracunan sama Vivo X80 jadi kerasa ada yang kurang aja sedikit. Nah, semoga ini bisa lebih oke lagi. Di dalam penjualannya kita akan dapat smartphone-nya, kemudian panduan ringkas V2231 ya, si codename atau tipenya, serinya. Kemudian juga kartu garansi. Lalu ada stiker email dan ini adalah soft case-nya. Soft case bening dengan kamera bump atau frame yang besar. Kemudian dapat kabel charging USB Type-C to Type-A ya. Ini ada sedikit gambarnya juga di kardusnya. Type A, tipe C. Kemudian dapat SIM tray ejector. Kayak gini SIM tray ejectornya bentuknya. Kayak apa sih? Logo fix gitu ya, bentuk shield gitu. Kemudian dapat kepala charger berapa watt nih? Harusnya kencang ya. Oke, kepala chargernya maksimal 80 watt, bisa juga berjalan di 66 watt atau 9 volt 2 ampere, 18 watt dan 10 watt. Saya sangat berharap smartphone-nya sendiri mampu support charger power delivery ya, minimal di 18 watt lah. Biar kalau dicas di meja kerja saya, nggak usah pakai charger bawaan, bisa pakai charger yang power delivery. Oke, ini dia warna Noble Black-nya. Di background ini biru navy ya. Tapi kita kasih cahaya biar lebih jelas lagi. Highlight-nya dengan kamera belakangnya 3. Cuma di yang lingkaran ketiga itu dikasih 2 lingkaran, 1 kamera, 1 pemanis aja kayaknya. Nggak tahu kenapa. Kalau bulatan luarnya udah 3, ngapain di sini ada 1 lingkaran pemanis lagi ya? Apakah punya infrared buat autofocus? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia punya aura light, jadi LED flash yang lebih terang dibandingkan kebanyakan smartphone. Kecuali mungkin punyanya Unihertz yang terang banget gila itu ya. Aura light OIS Portrait System ya, tulisannya di situ. Warna Noble Black-nya, oh iya, ini menurut saya malah lebih premium terasa si back cover-nya dibandingkan Vivo V25 Pro, V25 Pro lah ya. Ini kerasa lebih premium, serius asli si back cover-nya ini. Jadi kalau yang V25 Pro itu kerasa masih muncul feels plastiknya, ini feelsnya glass banget. Walaupun saya nggak tahu ini beneran glass atau plastik ya. Kemudian si frame-nya sih plastik atau polikarbonat. Ini layarnya curve ya di sisi depan. Jadi back cover-nya juga ini melengkung di pinggir. Kemudian tombol power di situ dengan volume rocker di atasnya. Di sisi atas seperti biasa ini khasnya Vivo, ada tulisan professional portrait sekarang, bukan fotografi. Kemudian ada lubang mikrofon buat mikrofon kedua noise cancellation ya. Pas teleponan biasanya di sisi kiri kosong, melompong, tidak ada apa-apa karena SIM tray-nya ada di sisi bawah. Di sini ada SIM tray, mikrofon, port Type-C dan speaker grill berupa 5 buah lubang.
Saya mau cek dulu SIM tray-nya. Untuk storage 256 sih saya tidak masalah sama sekali kalau dual SIM hybrid ataupun dual SIM tanpa slot microSD. Ya, tanpa slot microSD ya ternyata ya. Tipenya sandwich, 2 nano SIM. 256 cukup sih buat saya. 128 juga sebetulnya masih sangat cukup. Ini layarnya sudah terpasang anti gores bawaan dan ya udah ada goresan di anti goresnya. Untung pakai anti gores bawaan ya. Saya pernah pakai Vivo X80 dan terpasang hydrogel matte. Itu keren banget kelihatannya, jadi layarnya tuh hitam misterius ya. Cuma memang hydrogel itu harus pintar juga masangnya, kalau enggak dia nyisain garis kayak bubble gitu di tengah. Kemarin di Realme GT Master Edition punya saya tuh ada garisnya di tengah. Sampai saya jual juga masih ada. Walaupun nggak kentara pas lagi dinyalain, cuma pas lagi mati kelihatan garis. Saya juga pengennya ganti ini sama hydrogel matte, cuma nantilah tunggu hasil pengujian ya. Kalau saya pakai terus, oke, saya akan ganti dengan hydrogel, tapi kalau dijual lagi nggak usah lah ya. Oke, ini sisi depannya kelihatan. Ya, layar curve dengan bezel atas dan bawah yang bisa dibilang simetris, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga. Punch hole kamera di tengah, di atas, dan saya akan setup dulu sebentar ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan layarnya itu 6,78 inci, Full HD+, curved screen, dan baterainya 4600 mAh ya. Tidak apa-apa, tidak 5000, karena memang untuk menjaga ketipisannya mungkin. Ini tipis banget asli, dan feels-nya kayak megang X80, X80 ya, serius asli. Kece lah segini build-nya sama feels-nya. Kemudian kita akan cek untuk fingerprint scanner. Tadi sudah saya registrasi ya di dalam layar ya. Dengan respon yang sangat cepat dan akurat. Sekarang kita masuk ke about. Ini belum saya connect ke WiFi biar kita bisa lihat dulu storage bawaannya kira-kira free-nya berapa? 229 GB dari 256. Berarti kepake 27 ya, 26,92. Sistemnya 24 GB. Dan biasanya itu sudah termasuk extended RAM 8 GB. Sayangnya memang extended RAM di Vivo ini nggak bisa dipilih besarannya mau berapa, cuma bisa on off aja. Jadi 26 itu sudah terpakai 8 GB 27 ya, sudah terpakai 8 GB sama extended RAM, berarti ya sistem storage dan lain-lain cuma 19 GB harusnya. Lumayan ringkas lah ya, lumayan slim. Sistem updated saya nggak bisa ngecek sistem update-nya dulu karena belum connect WiFi. Kita ke about phone-nya dulu. Dimensity 7200, octa-core dengan clock speed 2,8 GHz, RAM-nya 8/8, storage 256, Android sudah Android 13 ya. Kemarin juga di Vivo V25 Pro udah Android 13 sih, jadi nggak ada masalah. Vivo lumayan rajin juga ternyata software update-nya. Dan Fantouch OS 13 global dengan Android Security Update 1 Maret 2023 dan Google Play System Update 1 November 2022. Kalau mau lihat bloatware-nya tidak terlalu banyak kayaknya ya. Ada Deticom, kemudian Lazada, Facebook, Hello, LinkedIn, Netflix, Snack Video, Shopee, Spotify, TikTok 10, View 11 kalau di luar aplikasi Google dan aplikasi bawaan dari Vivo-nya ya. Oh, 12 sama Agoda, sorry. Bisa di-uninstall kah? Kita akan coba. Uninstall bisa. Detik juga bisa. Tapi yang lebih penting untuk di-uninstall adalah ini. Grupnya TikTok, Snack dan TikTok. 13 deng sama Truecaller. Tadi nggak kehitung tuh Truecaller ya. Oke, sip. Kemudian kita cek sedikit mode kameranya. Oke, nggak saya kasih location sih biasanya kamera. Kemudian kita bisa lihat di situ ada mode ultra wide 0,6 kali, ada zoom 2 kali juga. Kemudian ada mode night di kiri, portrait. Portraitnya bisa zoom 2 kali juga. Ada mode super night juga buat portrait. Kemudian untuk video ada enhancements. Kemudian kamera utama itu bisa
4K 30 fps, kalau Full HD bisa 60 fps, dan stabilization-nya bisa standar, ultra, dan off. Kalau ultra, Full HD 60 fps ya. Kalau 4K standar, nggak bisa ultra stabilization. Kalau off, apakah bisa 4K 60 fps? Oh, tetap nggak bisa. Bisa zoom 2 kali. Cuma kalau 60 fps dia nggak bisa buat ultra wide. Ultra wide ini di Full HD 30 fps ya maksimal ya. Sementara kamera depan bisa Full HD 60 fps. Mantap nih buat yang suka facecam, buat IG story, dan bisa 4K 30 fps juga. Yes, lumayan lah ya. Kemudian ada micro movie. Oh, ini kayak mode vlog gitu ya kalau di smartphone lain. Dan mode lengkapnya ada high resolution 50 megapiksel ya, ini kamera belakangnya. Panorama, dokumen, super moon, time lapse, slow motion, pro, sports, double exposure, live photo, dan dual view. Kita coba yang pro. Yang pro bisa kamera utama dan ultra wide juga, tapi tidak bisa buat rekam video ya. Oke, mungkin harus di yang flagshipnya kalau mau rekam video. Nah, inilah dia Vivo V27 5G. Saya nggak tahu bakal ada yang pro atau tidak, tapi yang jelas ada V27i, V27e yang 4G dan pakai Helio G99. Katanya Vivo lagi bagus-bagusnya nih, harga versus speknya ya. Saya tambahin, build-nya juga bagus ini. Ini udah feels-nya hampir sepremium X80, bahkan lebih premium dibandingkan V25 Pro yang bulan lalu atau 2 bulan lalu saya review. Mantap lah ini. Feels di tangannya solid banget, layarnya juga bagus. Kamera semoga sebagus Vivo biasanya. Audio juga semoga bagus kayak Vivo biasanya. Tinggal ya kita coba dalam keseharian ya. Boleh kalau mau nyalain lonceng setelah kamu subscribe channel ini, biar nanti nggak ketinggalan video reviewnya. Thanks for watching ya guys. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Milan.